Salam, selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi dalam ibadah online Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng, Jakarta. Jemaat, saya persilakan untuk berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan pujian dari Kemenangan Iman nomor 78, Di Atas Yesus Karanghu. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Sandaranku tidak yang lain melainkan darah dombahu. Nab amalku pun seperti kain yang lara saja Tuhanku. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Cintamu Yesus pun kekal, ku berteduh dan tak sesat. Dan bila ombak memecah, ku tak gentar, terus soraklah. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Janjimu tidak pernah bergoyang dan berubahlah, kehendakmu pun selamatkan, oh itu yang ku harapkan. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Nas pembimbing dari Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Saya membaca dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 yang berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersaat teduh dan kita menggunakan waktu ini untuk berdoa kepada Tuhan, menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dan hati kita ke dalam perlindungan Tuhan. Ibadah Minggu pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal sumber berkat menyertai dan memberkati kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita tetap mengagungkan Tuhan dengan memuji Dia dari Kemenangan Iman nomor 85, Selamatlah Jiwaku. Kita menyanyi ayat yang pertama. Dan pada ayat yang kedua saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku.
segera menyerbu. Tuhanku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hebat, yang dahsyat, penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyatakan kasih setia-Mu kepada kami. Dengan bukti kami boleh menikmati hari ini oleh karena pertolongan Tuhan. Jikalau kami boleh membuka mulut kami untuk mengagungkan Tuhan, dan juga menaikkan doa syafaat kami, bukan karena kuat, gagah, dan hebat kami, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang ke hadapan-Mu, memohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat, sehingga saat kami menaikkan doa syafaat kami, Tuhan menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Hamba-Mu berdoa terus bagi pelayanan yang ada di GKI Filipi Cengkareng ini. Tuhan yang memulai pelayanan yang indah ini, yakin dan percaya Tuhan yang sama akan terus memberikan pertumbuhan. Dan berdoa bagi hamba Tuhan yang melayani dan seluruh jemaat Tuhan, Tuhan akan memberkati mereka, usaha, pekerjaan, dan juga kesehatan mereka. Dan saat ini hamba mau berdoa bagi anggota jemaat yang saat ini sedang terpapar COVID-19, Tuhan jamah bagian tubuh yang sakit, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan oleh Tuhan. Apapun bentuk penyakit mereka yang mereka alami saat ini, baik yang berbaring di rumah maupun di rumah sakit, dimanapun mereka berada, kami yakin dan percaya bahwa mujizat Allah nyata dalam kehidupan mereka. Demikian juga para pendengar yang saat ini, yang bisa menyaksikan siaran ini, mereka juga dalam kelemahan tubuh, mereka juga mengalami sakit penyakit dalam kehidupan mereka, dalam tubuh mereka. Tuhan jamah dengan kuasa darah-Mu, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Dan hamba-Mu juga berdoa bagi pekerjaan, pendidikan, dan juga kesehatan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Kami terus mendukung pemerintah dalam mereka menjalankan tugas untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan berikan mereka hikmat, akal budi, kemampuan yang daripada Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa virus corona ini akan musnah dari muka bumi ini oleh karena pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sedang dalam kekurangan pada saat ini. Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka sesuai dengan kekayaan-Mu. Dan juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang bulan ini, biarlah Tuhan menyatakan kasih setia-Mu ke dalam kehidupan mereka. Inilah doa syafaat kami Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu yang terdapat dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat ke-18. Tapi saya mengajak kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 dari Injil Yohanes pasal yang ke-5. Yang berkata demikian, Lembaga Alkitab memberi tema adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan satu pujian yang berkata, "Ku percaya janjimu ajaib." Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu
kepala dan kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allahku yang ajaib dan hebat. Kami percaya bahwa janji-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhanku, saat ini kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Jemaat Tuhan dan pendengar juga Tuhan suci kuduskan kami, layakkan kami untuk duduk diam di kaki salib-Mu, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar saat kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, iblis tidak senang, dia akan merampas kebahagiaan itu dari kehidupan kami. Otoritas yang Tuhan berikan kepada kami, kuasa iblis, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 5 ayat yang pertama sampai 18, yang tadi sudah kita baca pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, yaitu yang menjelaskan tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Yang menjadi pokok perenungan kita pada hari ini adalah saya memberi tema, yaitu tentang maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Kalau kita melihat dengan teliti pertanyaan Tuhan Yesus pada ayat yang ke-6, yang saya baca sekali lagi. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia di sini Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Padahal Tuhan Yesus tentunya tahu bahwa orang itu membutuhkan kesembuhan. Karena dia sedang berbaring di situ menunggu saat kolam itu tergoncang. Melalui pertanyaan ini ada beberapa pengharapan yang Tuhan Yesus berikan kepada orang tersebut ataupun kepada kita. Tuhan Yesus mau memberikan pengharapan kepada orang lumpuh itu. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Pada ayat yang ke-7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dari kalimat ini yang menarik bagi saya adalah bahwa kuasa Tuhan mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Ayat yang ke-7 ini, pikiran orang lumpuh ini berfokus, dia hanya fokus kepada pengalaman yang dialaminya pada saat itu. Apa pengalaman yang dialami oleh orang lumpuh itu? Bahwa kesembuhannya hanya dapat terjadi apabila menjadi yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu. Sehingga ia tidak melihat ada peluang lain yang dapat menolongnya atau menyembuhkan dia. Sehingga dia berkata, orang lain sudah turun mendahului aku. Karena dia memang lumpuh. Dia tidak mampu untuk jalan sendiri, dia butuh pertolongan orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Artinya Tuhan mau engkau melepaskan diri dari konsep yang engkau pikirkan saat itu. Apa yang orang itu pikir? Apabila dia yang pertama kali ada di kolam itu, dia akan sembuh. Dari pertanyaan ini dikatakan, maukah engkau melihat dan bergantung hanya kepada Yesus? Bukan hanya kepada kolam tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tidak membendung diri kita berdasarkan konsep atau pengalaman kita. Tuhan ingin kita minta kepadanya dan selalu bergantung kepada Tuhan.
saat pandemi COVID-19 ini yang terjadi, apa yang saudara rasakan saat saudara terpapar COVID ini? Apakah saudara katakan obat A, ini, itu, dan lain sebagainya, sehingga ada makanan-makanan yang seharusnya kita konsumsi jadi langka? Apakah kita bergantung dengan hal demikian? Kalau saya mengkonsumsi obat ini, itu, dan lain sebagainya, saya akan sembuh. Sehingga kita lupa berharap kepada Dia adalah sumber. Dan seperti khotbah saya minggu lalu, adalah tabib di atas segala tabib. Melalui pertanyaan ini, Tuhan ingin supaya kita selalu berharap dan bergantung kepadanya. Dan yang kedua, pada ayat yang ke-11 dan 13, pertanyaan Tuhan Yesus dapat diartikan sebagai, maukah engkau mengalami anugerah Allah mendahului imanmu? Ayat yang ke-11 dikatakan, akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan kalimat berikutnya dikatakan, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa orang lumpuh itu belum mengenal Tuhan Yesus ketika disembuhkan. Kenal saja tidak, apalagi percaya. Di sini kita diajar bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat memberikan kesembuhan kepada kita tanpa bergantung pada iman kita. Memang dalam berbagai peristiwa penyembuhan orang sakit, Yesus selalu berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Tapi dalam peristiwa ini Yesus menunjukkan kedaulatannya. Kalau Tuhan menghendaki orang itu sembuh, walaupun orang itu belum percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan kalau Tuhan katakan sembuh karena imanmu, itu pun karena kedaulatan Tuhan. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah Tuhan itu besar. Kasih Allah itu besar sehingga kalau kita disembuhkan, kalau kita sukses, kalau kita berhasil, dimanapun kita berada bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Bukankah sebuah pujian mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dengan berbagai kemelut, peristiwa, wabah yang menerpa kita. Mungkin ada sebagian kita hampir kehilangan nyawa kita karena terpapar COVID-19. Tetapi apabila kita boleh mengagungkan Tuhan, boleh berdiri saat ini, bukan karena hebat kita, tetapi oleh karena kedaulatan Tuhan yang sudah memulihkan kita. Puji nama Tuhan. Di sini mengingatkan kita bahwa Tuhan berdaulat atas segala karyanya untuk memulihkan dan untuk menyembuhkan kita. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus menawarkan kepada orang lumpuh itu, maukah engkau taat? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Ayat yang 9 dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Luar biasa. Saya garis bawahi di sini dikatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh ini taat. Bukti ketaatannya adalah ia tidak bertanya dan tidak berkomentar. Dia tidak katakan, Tuhan saya belum pulih, Tuhan saya lumpuh. Tetapi dia tidak banyak komentar. Ia tidak banyak mengeluh. Ketaatannya membawa mujizat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
taat di sini adalah menaklukkan diri kita sendiri secara mutlak. Menaklukkan segala kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Tuhan Yesus mengajak kita untuk taat, menundukkan pengalaman, konsep kita di bawah perintah Tuhan Yesus. Dengan demikian kita akan melihat karya Allah itu terjadi dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu definisi iman yang benar adalah menaklukkan konsep pikiran kita atau rasio kita, dan kebenaran firman Allah berlaku mutlak dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, maukah kita sembuh? Sembuh dari apa? Mungkin saudara terpapar COVID-19. Seperti ungkapan Tuhan Yesus kepada orang lumpuh, bangunlah, angkatlah tilammu. Seketika itu pun sembuhlah orang lumpuh itu. Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama dengan kita. Sembuhlah engkau dari COVID ini. Saudara katakan, saya sudah sembuh. Tapi mungkin saat ini kita tidak sakit secara fisik. Tapi dalam rumah tangga kita banyak penyakit yang tentu membutuhkan pemulihan yang daripada Tuhan. Dalam usaha, dalam pekerjaan, banyak masalah yang membutuhkan pemulihan yang daripada Tuhan. Dalam hubungan dengan sesama, ada sakit hati yang perlu dipulihkan. Mungkin kita sembuh. Maukah kita lepas dari belenggu tersebut? Taat kepada perintah Tuhan. Mujizat Tuhan nyata dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pada saat ini Yesus menawarkan kesembuhan itu kepada saya dan saudara. Maukah engkau sembuh? Kalau kita mau, mintalah pertolongan dari Tuhan. Jangan tunduk di bawah konsep kita bahwa tidak ada jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi saat ini. Karena kuasa Tuhan mampu melakukan segala sesuatunya. Asalkan kita yakin dan percaya. Dan percaya bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat atas masalah hidup kita. Artinya kalau Tuhan izinkan kita mengalami masalah, itu adalah kedaulatannya. Kita tidak bisa membantah. Taklukkanlah kehendak kita di bawah kehendaknya, yaitu kehendak Tuhan. Artinya, maukah kita taat kepada kehendaknya Tuhan? Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, perenungan yang sangat indah dalam kehidupan kami pada hari ini. Merupakan suatu berita pengharapan dan sukacita dalam hidup kami. Terkadang dengan melihat penyakit, persoalan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kami, sepertinya tidak ada solusi jalan keluar. Kami tak mampu dan tak berdaya. Tetapi pada hari ini firman Tuhan menawarkan kepada kami, maukah kami sembuh? Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan berdaulat, melakukan segala sesuatu. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu kami taat kepada perintah-Mu, dan kami yakin dan percaya Tuhan pasti memulihkan kami dari segala bentuk macam penyakit kami. Terpujilah nama Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan memberikan persembahan. Dan jemaat Tuhan bisa mengirimkan persembahannya melalui rekening Bendahara Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng atas nama Yesi di BCA nomor 75701928 dan 54. Dengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan kita untuk memberi pada hari ini, yaitu dari Amsal 11 ayat 24 dan ayat yang ke-25 yang berkata demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang hemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan.
Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 200, ayat pertama dan ayat yang kedua. Nanti ayat yang kedua saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kalau bunyi sangkakala. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah. Kalau orang yang berselamat berkeliling taktanya, kalau namaku dipanggilku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakalaku ada. Jemaat dipersilakan berdiri. Pada hari yang mulia semua saleh adalah berteman di dalam tempat yang permai. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggilku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakalaku ada. Kita akan menutup ibadah kita dalam doa berkat. Saya pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang terindah Tuhan berikan kepada kami, menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dalam pertolongan Tuhan. Kami bersyukur melalui ibadah kami pada hari ini, kami ada waktu memuji Tuhan melalui mulut kami, memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng, Jakarta, serta menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Dan juga kami bersyukur melalui firman Tuhan pada hari ini meneguhkan iman kami, bahwa yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan pasti nyata dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadamu. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan mata rohanimu kepada Dia yang adalah sumber berkat. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.